Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, memang ada kalanya kita merasa khawatir itu perlu gitu ya. Bahkan sebelum pertandingan kan sudah diwanti-wanti Bobotoh jangan ada yang konvoy, jangan ada yang pawai. Ini khususnya untuk Bobotoh yang ada memang di sekitaran Tangerang teman-teman. Dan juga sebelum laga pada sore hari tadi itu juga manajemen sudah menghimbau, bahkan saya pun sempat menghimbau jangan datang ke stadion kalau yang memang ya belum dapat tiket. Tapi di sini sudah tahu lah gitu ya, akan ada kelompok yang memang akan datang dan tiket daripada laga Persita menghadapi Persib Bandung pun di sini sudah sold out. Nanti akan kita coba untuk kupas lebih dalamnya teman-teman, apa saja potensi denda yang akan diterima oleh Persib Bandung di kemudian hari oleh Komdis yang terjadi di saat pertandingan tadi sore gitu ya, antara Persita menghadapi Persib Bandung di pekan ke-33. Nah, untuk tadi kan sebelum pertandingan ada himbauan, ada juga kekhawatiran ya jangan datang, ternyata memang kejadian. Lalu juga Bojan Hodak sudah mengingatkan bahwa Persib di sini memang sudah berniat akan all out bermainnya gitu ya, dan sesuai dengan janji Bojan Hodak juga akan merotasi pemain yang jarang mendapat menit bermain teman-teman. Nah, ini kita masuk ke skema permainan Bojan Hodak di pertandingan tadi sore. Alhamdulillah untuk semuanya juga berjalan dengan baik. Kita punya gol cepat baik di babak pertama maupun babak kedua gitu ya, dari Mangkasta maupun dari Delpino, yang mana gol cepat ya cukup menghentak lah gitu dari kubu Persita Tangerang. Bahkan kita sendiri baru piriwit udah piriwit gol lagi gitu ya. Nah, ini yang kita syukuri, dari skemanya berjalan dengan baik. Bojan Hodak setelah kemenangan, setelah mengunci kemenangan, memang sudah menerapkan strategi baru, yaitu sudah langsung menyerang, bukan lagi counter attack yang seperti biasanya dimainkan. Nah, ini memang ya sekalian lah gitu ya untuk mencoba strategi dan pemainnya apakah memang cocok atau tidak. Nah, ini juga untuk penampilan dari beberapa pemain Persib Bandung sore ini, ada yang memang bagus, ada yang kurang, ada yang masih culang-cileng gitu teman-teman. Di antaranya ya gol Ryuji kedua gitu ya, yang kemarin yang tadi sore, atau yang terakhir ke gawang Persib Bandung teman-teman. Ada Kastener, ada Kocijan, dan juga ada Ahmad Agung di situ yang memang tidak bisa mengcover pergerakan ini. Nah, ini memang harus ada evaluasi. Tapi yang jelas Victor Igbonevo kita harus akui luar biasa bermainnya, fokus. Victor tidak melakukan kesalahan yang banyak gitu ya, bahkan ya nyaris tanpa celah. Victor bermain baik sore hari ini, kita harus akuin itu. Dan kalaupun besok keluar atau nanti malam keluar untuk statistiknya, saya pikir Victor akan mendapatkan nilai bagus gitu ya. Jadi ya besok kita coba bahas berapa nilai yang dimiliki oleh skuad Persib Bandung mulai dari yang dipasang di starting 11 gitu. Nah, ini yang mana di jalannya pertandingan sudah bagus, namun ada beberapa kejanggalan dan keanehan yang terjadi teman-teman. Yang mana pertama, untuk Bobotoh yang hadir, ternyata usut punya usut. Tadi saya tanya sekitar 3.000-an Bobotoh teman-teman yang memang sudah nonton langsung di tribun gitu ya, dan tidak malu-malu itu bawa banner yang dipasang spanduk kecil, bendera-bendera. Nah, ini ya
ya inilah yang ditakutkan gitu ya, kalau memang manajemen sudah menghimbau, lalu juga ini dari mana, apakah komunitas atau individu yang datang, tapi yang kabar kita terima adalah sekelompok bobotoh ini ya. Kita juga nggak mau nuduh siapapun gitu ya, tapi yang jelas ya sudah ada kelompoknya sudah nonton, dan ini memang berpotensi menjadi denda untuk Komdis 25 juta rupiah atas kehadiran dari bobotoh gitu ya. Pertama itu, kedua kan sudah diingatkan, saya juga dari kemarin sudah ngingetin teman-teman kalau memang mau nonton tanpa atribut, jadi penonton dulu, jangan jadi supporter. Tapi tadi kita juga jelas mendengar ya yel-yel gitu, chants yang dinyanyikan oleh bobotoh gitu ya, itu terdengar jelas ya. Jangankan oleh Mes Komisioner yang pasti menulis data dan faktanya di lapangan, kita aja yang di rumah mendengar gitu ya untuk yel-yel yang dinyanyikan oleh bobotoh. Nah ini sudah pastilah Persib Bandung kena denda 25 juta rupiah atas kehadiran dari supporter tim tamu atau dari bobotoh. Lalu yang kedua teman-teman, ini juga yang menjadi permasalahan adalah wasit ternyata masih sangat sedikit kurang fair gitu ya. Jadi ya masih ada aja lah. Apalagi teman-teman harus lihat di sini wasit VAR-nya ternyata wasit yang memang penuh kontroversial, Heru Cahyono. Walaupun ya seorang anggota, tapi ya nggak bisa gitu ya, kalau untuk menjadi wasit pengadil itu harus adil. Bahkan ya untuk beberapa kali pelanggaran Persib Bandung juga nyaris tidak ada yang masuk ke ruang VAR. Bahkan ya gol pun penalti saja yang paling krusial, penalti dari Persita ini ya tidak dicek, langsung ya disahkan saja gitu ya oleh wasit utama. Jadi ya memang harus ada evaluasi menyeluruh lah teman-teman gitu ya. Ini wasit VAR yang kita tahu Heru Cahyono ini walaupun pernah menjadi wasit utama ataupun menjadi wasit VAR, ini sama-sama kontroversi. Ada beberapa pertandingan yang dia pimpin harusnya kartu merah, malah diganti langsung kartu kuning. Ada gol yang dianulir, ada gol yang out tapi dianggap masuk gitu ya. Nah ini ya penuh lah kontroversinya. Kenapa selalu mendapatkan wasit-wasit, kalau tidak wasit utama ya wasit VAR-nya gitu, yang memang ya sedikit tidak fair ke Persib Bandung gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ini juga kita catat gitu, tadi di menit ke-78 ada flare, ada penyalaan flare. Nah ini siapakah yang menyalakan flare? Tidak mungkin untuk pendukung Persita, karena Persita sedang kalah, tadi skornya masih 1-2. Lalu juga di menit ke-78 ini permainan sedang enak-enaknya ditonton gitu ya, dan tidak ada gesekan. Kita nggak tahu di tribun bagaimana, tapi yang jelas ya kita lihat ya flare sudah dinyalakan, pertandingan sempat dihentikan. Dan ya siapa lagi, bukannya nuduh tapi sedikit bersuuzon, ini memang pasti Persib yang akan disalahkan, karena mau tidak mau ya siapa lagi gitu ya, kalau memang pendukung tim tuan rumah mereka sedang mengejar kemenangan, apalagi partai kandang terakhir di kandangnya. Dan ya masa sih gitu ya mau melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah ini yang mana perlu dicurigai juga, beneran bobotoh atau bukan. Tapi kalau memang bukan, nah ini harus diusut teman-teman, apakah ada pihak-pihak tertentu nantinya yang memang akan dikambing hitamkan atau bagaimana. Ini kita tunggu. Kalau memang benar, wah ini kena denda lagi. Tapi ya dendanya juga bukan hanya denda flare, tadi juga ada kehadiran penonton, flare, dan juga ya mungkin denda yang lebih berat. Kita nggak tahu, namanya Komdis kadang suka ngadi-ngadi teman-teman untuk hukumannya gitu ya. Nah ini yang selanjutnya lagi ada tadi kita pemain terakhir mungkin ya untuk penilaian pemain. Jadi untuk pemain yang masuk atau pemain muda atau pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain, menit bermainnya ini memang
agak terlihat gapnya teman-teman dengan pemain senior atau pemain inti. Nah, kalau di babak pertama ini kita lihat banget peran dari Del Pino, dari Beckham gitu ya. Bahkan ya beberapa kali juga untuk Teja Pakualam di awal-awal memang terlihat gugup, tapi kesini-kesini bagus lah, walaupun 2 gol yang tercipta itu bukan kesalahan Teja, tapi selebihnya banyak banget penyelamatannya dan bisa saja Persib lebih banyak kebobolan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Teja tadi bermain bagus. Namun ya evaluasinya adalah kita sempat ketar-ketir kalau memang permainan pemain muda banyaknya gitu ya teman-teman. Makanya inilah fungsinya Bojan Hodak untuk meracik strategi untuk musim depan, kerangka timnya. Kenapa masih ingin mempertahankan pemain inti? Karena ya kita tahu tadi begitu pemain inti Maklok masuk di babak kedua sudah nyetel dengan Del Pino. Jadi intinya adalah pemain yang jarang dapat menit bermain atau pemain muda ini masih harus menyatukan chemistry-nya dulu gitu ya. Dan ya inilah PR dari Bojan Hodak untuk musim depan teman-teman. Kalau memang belum bisa memadu-madankan pemain muda, ya otomatis harus ada pemain inti di situ. Tapi pertanyaannya pemain inti yang mana yang akan dipertahankan kalau ya melihat situasinya seperti ini gitu ya. Apakah yang sudah direkomendasikan Bojan Hodak atau ada pemain yang berpengalaman yang akan didatangkan Persib Bandung. Nah, ini dua hal yang berbeda. Pemain inti atau pemain yang berpengalaman, apakah yang akan didatangkan atau yang tetap berada di Persib Bandung, istilahnya diperpanjang kontraknya. Nah, ini kita tunggu teman-teman untuk selanjutnya gitu ya. Jadi kita tinggal nunggu laga terakhir saja di Bandung. Setelah itu kita bakal gaskeun untuk hal-hal karena nggak akan lama lah untuk istirahat jeda kompetisi ini 2,5 bulan sebelum Piala Presiden dimulai. Ini cukup untuk ada kabar-kabar yang memang kita akan kabarin gitu ya teman-teman. Itu saja mungkin informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.